Hari ini kita bakal ngomongin fenomena efek 25 butir yang lagi viral banget di TikTok. Kamu udah lihat videonya? Iya, udah dong. Gila sih, orang Indonesia memang kreatif banget kalau urusan bikin meme atau challenge kayak gitu. Setuju. Tapi, menurut kamu, kenapa sih efek 25 butir bisa se-viral itu? Apa cuman karena lucu doang? Menurutku, selain lucu, ada faktor kebersamaan juga. Banyak orang suka ikutan, jadi makin banyak yang penasaran. Bener ya, kayak ada efek domino. Satu orang bikin, yang lain nyusul. Tapi, dari sisi humor, kenapa sih 25 butir ini bisa bikin ngakak? Mungkin karena absurd. Kadang hal yang nggak masuk akal tuh justru bikin ketawa. Apalagi ekspresi mereka di video itu loh. Iya, ekspresi kaget dan suara tawa yang spontan bikin penonton juga ikut terhibur. Ada unsur kejujuran di dalamnya. Aku setuju. Kadang yang lucu itu bukan cuma kontennya, tapi juga reaksi orang-orangnya. Kayak lagi nongkrong, tahu-tahu ada yang ngelawak dadakan. Tapi kamu ngerasa nggak, kadang viralnya sesuatu di media sosial itu cepet banget, tapi juga bisa hilang dengan cepet? Iya, bener banget. Hari ini rame, besok udah ada tren baru. Kayak makanan instan, cepat saji, cepat lupa. Nah, kalau ngomongin soal viral, menurut kamu ada nggak sih sisi negatif dari fenomena kayak efek 25 butir ini? Ada juga sih. Kadang orang jadi latah ikut-ikutan tanpa mikir. Bisa berisiko kalau nggak tahu batasan. Misal, kalau challenge-nya berbahaya atau kebablasan, ya kan? Untungnya 25 butir ini lucu-lucuan aja. Bener. Tapi tetap harus diingat, jangan sampai cuma demi viral. Orang jadi ngelakuin hal aneh-aneh yang merugikan diri sendiri. Setuju banget. Tapi di sisi lain, aku juga suka sih sama kreativitas anak muda Indonesia. Mereka bisa bikin sesuatu yang sederhana jadi hiburan nasional. Aku juga bangga kok. Kadang, lewat tren kayak gini, kita bisa lihat sisi humoris masyarakat kita. Menurut kamu, efek 25 butir ini bisa bertahan lama nggak? Atau cuma sekadar tren sesaat? Kayaknya sih sementara aja. Tapi, siapa tahu nanti ada versi baru lagi yang lebih gokil. Dunia maya memang penuh kejutan. Tapi, kamu sendiri pernah nggak bikin video challenge yang lagi viral? Pernah sih, tapi malu juga kalau dilihat keluarga. Haha, tapi memang seru, apalagi kalau rame-rame. Wah, aku malah belum pernah. Tapi sering jadi penonton setia. Kadang sampai nangis ketawa nontonin orang-orang itu. Aku juga kadang heran kok bisa ya hal sederhana kayak angka 25 butir aja bisa jadi bahan ketawa se-Indonesia? Mungkin itu kekuatan media sosial. Apa aja bisa viral atau asal ada timing dan konsep yang pas. Tapi menurutmu, apakah tren kayak gini bisa ngasih pengaruh positif buat masyarakat? Bisa aja, minimal bisa bikin orang ketawa dan lupa sejenak sama masalah. Tapi harus tetap ada batasan ya. Setuju. Kadang, tawa itu memang obat stres terbaik, tapi jangan sampai kebablasan. Ada juga yang bilang humor itu cerminan budaya. Jadi tren kayak 25 butir ini sebenarnya ngasih gambaran soal selera humor orang Indonesia. Bener. Kita suka yang absurd, spontan, dan nggak terlalu dipikirin. Mungkin itu bikin hidup lebih ringan. Kalau diperhatiin, banyak juga selebgram atau influencer yang ikut bikin versi mereka sendiri. Itu makin memperluas jangkauan trennya. Iya, dan kadang mereka bisa ngasih sentuhan baru yang lebih kreatif atau bahkan lebih konyol. Tapi, apakah menurutmu ada batas antara humor yang sehat dan yang berlebihan di media sosial? Ada banget, kadang kalau udah menyinggung atau menimbulkan bahaya itu udah lewat batas. Jadi, penting juga buat kita sebagai penonton untuk bijak milih hiburan. Jangan asal ikut-ikutan. Bener. Tapi nggak bisa dipungkiri, tren kayak gini juga ngasih warna baru di kehidupan sehari-hari. Kadang video sederhana kayak efek 25 butir bisa jadi bahan obrolan seru di kantor atau sekolah. Betul banget, bahkan kadang bisa jadi ice breaking di suasana yang kaku. Nah, kalau kamu sendiri, lebih suka jadi pencipta tren atau penikmat tren? Jujur, aku lebih suka jadi penikmat aja. Lebih seru nontonin reaksi orang lain. Aku juga sih, tapi kadang penasaran juga, pengen coba bikin, tapi takut gagal lucu, haha. Ya nggak apa-apa juga, yang penting enjoy. Kadang hal yang nggak direncanain justru malah sukses. Setuju. Kadang viral itu nggak bisa ditebak. Bisa karena kebetulan atau spontanitas. Menurutmu, setelah efek 25 butir bakal ada tren baru yang lebih unik lagi nggak? Pasti ada. Dunia maya kan nggak pernah kehabisan ide.
Siapa tahu besok ada efek terigu lu sendok atau apalah. Haha. Bisa jadi. Yang penting tetap kreatif dan nggak lupa batasan. Hiburan boleh, tapi jangan sampai merugikan. Jadi kesimpulannya, tren kayak efek 25 butir ini memang seru dan menghibur. Tapi tetap harus disikapi dengan bijak. Betul banget, nikmati saja, tapi jangan sampai kehilangan akal sehat. Nah, buat pendengar yang punya pengalaman lucu soal tren kayak gini, boleh banget sharing ke kita. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat episode selanjutnya. Sampai di sini dulu obrolan kita. Jangan lupa selalu cari hiburan yang sehat dan positif. Sampai di episode berikutnya.